Selamat menikmati alur cerita dari saya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Buat kisah membara, alur hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Scene diawali dengan monster yang dipukul oleh salah satu dwarf. Dian mengatakan bahwa mereka hampir selesai menghabisi para monster di sana. Tiba-tiba saja, Golden Cross berlari ke arah mereka dan berkata, "Tuan Dian, Nona, Charlotte." Dian bertanya, "Bagaimana dengan keadaan di aula perjamuan sekarang?" Golden Cross itu mengatakan bahwa di aula perjamuan kosong tidak ada orang sama sekali. Dian terkejut dengan apa yang dikatakan olehnya. Golden Cross itu pun menjelaskan bahwa sekarang ada lubang besar di ruang perjamuan dan diduga hal yang ada di tengah lubang itu adalah Warp Gate. Lalu juga ditemukan Warp Gate di berbagai lokasi yang ada di sekitar sana. Dengan wajah yang tidak percaya, Charlotte bertanya, apakah maksudnya Pangeran Ketujuh menghilang? Scene pun berpindah ke tempat Alan sekarang. Terlihat Alan yang masih berusaha untuk berdiri. Ia masih kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Karena ia berpikir bahwa ia telah jatuh di depan Undead Lich. Tapi apakah sebelumnya itu adalah Warp Gate? Dan sekarang, ia membawaku kemana? Namun saat Alan sedang berpikir, tiba-tiba saja ada yang berteriak, "Bocah, sialan. Aku tidak percaya rencananya gagal karenanya." Nasus mencoba menenangkan Haima, karena bukankah ia telah menduga hal ini? Dan sekarang, daripada kamu menghabiskan waktu untuk mengeluh dengan Cia, lebih baik temukan Pangeran Ketujuh. Karena kita masuk bersama-sama, maka seharusnya ia ada di sekitar sini. Mendengarnya Alan berujar di dalam hati. Tunggu dulu. Di depan sana ada sekelompok orang. Dan kenapa aku harus jatuh di sini sendirian? Bahkan untuk Warp Gate yang belum selesai? Bukankah secara statistik ini terlalu tidak adil? Jadi, seharusnya Rufel dan Oscar juga jatuh dan terteleport ke sini juga kan? Namun Rufel pasti akan kesulitan untuk melindungi dirinya sendiri. Nasus berteriak memanggil Alan karena ia tahu bahwa Alan sedang mendengarkan pembicaraan mereka. Alan yang mendengar teriakan itu, ia memutuskan untuk bersembunyi terlebih dahulu. Nasus menjelaskan bahwa mereka sekarang berada di markas Dark Order, Kerajaan Aslan, dan kami telah merencanakan semua ini sudah sejak lama. Dan apakah kau tahu betapa banyak nyawa yang telah kami korbankan untuk rencana ini? Terlihat Alan yang sedang berada di depan tumpukan kerangka manusia. Nasus kembali berkata, "Namun sekarang semua pengorbanan dan rencana yang telah kami susun telah hancur sia-sia karenamu. Sebelumnya kami akan menghancurkan Humite dan setelahnya memancing Oscar kemari dan menghabisinya. Tapi berani-beraninya, kau merusak kesempatan kerajaan Aslan untuk melarikan diri dari gurun yang tandus dan mendapatkan tanah yang subur dengan dipenuhi kebaikan. Jadi sekarang aku akan pastikan untuk menghabisimu lalu mencabik-cabik tubuhmu dan kemudian melahap semua kekuatanmu." Namun tiba-tiba saja, Haima terkena serangan suci di pundaknya yang membuat mereka terkejut. Haima pun berteriak kesakitan karenanya. Dengan berjalan perlahan, Alan menunjukkan dirinya sembari berkata, "Aku tidak mengerti kenapa orang seperti kalian berpikir nyawa orang lain hanya seperti kecoa, namun kalian selalu menyalahkan orang lain." Alan pun memunculkan tengkorak Amon dan buku sihir Amon. Hal itu membuat Nasus terkejut. Dengan nada yang meremehkan, Alan mengatakan, "Apa kau tadi bilang ingin mencabik-cabikku? Jadi sekarang cobalah untuk melakukannya," ujarnya, sembari memunculkan para undead miliknya. Hal itu pun berhasil membuat Nasus kembali terkejut. Ia berujar di dalam hati, "Ini tidak mungkin selain ia membangkitkan undead dengan kekuatan suci. Ia juga memiliki 2 relik Raja Necromancer, Amon. Dan yang lebih anehnya, ia bisa menggunakan kekuatannya dengan begitu bebas tanpa merasa terbebani." Alan mengatakan mantra dan menyuruh untuk para undead miliknya menerjang ke arah Nasus dan yang lainnya. Nasus kembali berujar di dalam hati. Ditambah masing-masing undead ini memiliki kekuatan suci yang luar biasa. Namun sayangnya terlihat para undead yang dikalahkan dengan sangat mudah. Setelahnya, Alan memberitahukan bahwa sebelumnya ia telah mengalahkan vampir dan sekarang ada Lich. Jadi aku akan kembali mengeliminasinya. Terlihat para undead miliknya
yang kembali pulih seperti semula. Nasus yang melihat para undead yang dipanggil, Alan memiliki kesadaran dan kekuatan suci. Ia menganggap hal itu sangat konyol, ujarnya, sembari menahan serangan para undead dengan perisai sihir. Namun, Nasus merasa ada yang tidak beres, karena bukankah berarti Pangeran Ketujuh adalah seseorang yang penting bagi Aslan? Namun sepertinya aku terlalu berharap, karena kekuatannya bukan sesuatu yang akan membantu Aslan, namun malah akan memusnahkannya. Jadi karena hal itu, aku harus memusnahkannya. Di sini sekarang, Haima menyarankan untuk mereka lebih baik kabur terlebih dahulu, karena ia bukan musuh yang bisa mereka tangani. Nasus bertanya, memangnya mereka akan lari kemana? Karena bukankah tempat ini adalah markas mereka? Namun Haima balik bertanya, memangnya apa yang bisa kita lakukan? Dan bahkan sekarang aku sedang terluka. Nasus membalas, bukankah sekarang ada cara yang lebih baik dengan memberikan nyawamu kepadaku, duta besar? Sembari mundur perlahan, Haima terkejut dengan perkataan Nasus. Nasus menjelaskan bahwa ini demi kerajaan Aslan yang agung. Atau jangan bilang kau tidak ingin memberikan nyawamu. Jadi sekarang, buktikan kesetiaanmu terhadap Aslan, duta besar Haima. Karena aku akan menggunakan semua jiwa dan sihir yang aku miliki untuk menyegel bocah itu di tempat ini. Mendengarkan pembicaraan, mereka membuat Alan menjadi tidak sabar lagi. Karena apakah ia pikir makhluk Excalibur sepertinya bisa menghentikanku hanya dengan mengorbankan beberapa jiwa? Nasus menganggap bahwa Alan terlalu sombong bahkan di saat seperti ini. Namun, Alan membenarkan anggapan Nasus terhadapnya dan malah menantangnya untuk mencoba mengalahkan dirinya. Terlihat tangan undead yang memegang kedua kaki Alan dan kemudian menyatu dengan tubuhnya. Terlihat Alan yang sekarang memiliki banyak sekali tangan tengkorak, lalu Alan meminta untuk mereka menunjukkan kekuatan luar biasa dari Aslan yang agung. Alan pun memunculkan senapan di setiap tangan tengkoraknya. Melihat hal itu, Haima hanya bisa tertawa dengan kegilaan yang sedang ia lihat. Terlihat Alan yang sudah siap untuk memulai pertempuran. Haima tidak menyangka ia sempat berpikir untuk menghentikan Pangeran Ketujuh. Alan pun langsung meluncurkan semua serangannya ke arah mereka. Dan seketika, hal itu mengakibatkan ledakan yang sangat dahsyat. Namun sayangnya serangan itu masih bisa ditahan oleh Nasus meskipun serangan itu berhasil mengalahkan beberapa orang yang ada di dekatnya. Nasus menganggap serangan Alan barusan sangat tidak normal. Bahkan, selain ia bisa menggunakan dua kekuatan, ia juga memiliki kekuatan suci yang hampir tak terbatas. Dengan semua hal itu, sepertinya aku memang harus mempertaruhkan segalanya untuk menghabisi nyawanya di tempat ini. Sekarang juga, karena sudah sangat jelas bahwa ia adalah ancaman besar bagi Aslan. Mendengarnya Alan malah kebingungan dengan apa yang sedang dikatakan Nasus. Terlihat Nasus yang sedang bersiap untuk mengarahkan serangannya ke Alan dan ia berkata, aku bahkan akan mengorbankan jiwaku sendiri untuk menyegelmu di dalam tempat ini. Mungkin aku akan mati di tempat ini, tapi Rahama pasti akan datang untuk menghabisi nyawamu. Jadi malaikat, mari kita sekarang tidur bersama-sama di tempat ini, ujarnya, sembari memunculkan aura yang sangat mengerikan. Melihatnya Alan berujar di dalam hati, apakah mereka mengorbankan semua jiwa di sini? Ya, walau bagaimanapun, aku harus akui kemampuannya. Dan sekarang kau cukup cocok untuk dipanggil Grim Reaper. Nasus menganggap bahwa tidak apa-apa, ia menghancurkan rencananya. Tapi pada akhirnya, Aslan akan melahap semuanya. Dan aku Nasus akan mengambil tanggung jawab ini untuk mendatangkan kematian kepadamu, ujarnya sembari merubah bentuk tongkat sihir Amon menjadi berbentuk sabit. Ia pun mulai melancarkan serangannya ke arah Alan dan para undead. Melihat hal itu, Alan meminta Nasus untuk diam karena ia sudah muak mendengarkan omong kosongnya. Hal itu pun membuat Nasus semakin kesal dengannya. Namun dengan santainya Alan memegang serangan Nasus dan berkata, hal ini sangat mencengangkan, sampai-sampai aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Dan kau tadi berkata ingin mendatangkan kematian kepadaku. Namun lihatlah, sekarang aku sudah memegang kematian yang kau maksud di tanganku. Sembari kembali memunculkan para undead, ia mengatakan bahwa akan menunjukkan kepadanya kematian yang sebenarnya. Nasus menjadi kembali terkejut karena melihat Alan yang masih bisa kembali memunculkan para undead. Namun Nasus mengira hal itu hanyalah gertakan karena itu tidak mungkin benar. Dan sekarang, jika aku melakukan ini, aku pasti akan bisa menang. Tapi meskipun ia mungkin memiliki kekuatan suci tak terbatas, namun tubuhnya tetaplah hanya manusia biasa. Dan pasti ia akhirnya akan lelah dengan terus-terusan menggunakan kekuatannya. Namun terlihat para undead itu yang hanya melihatnya terbang di atas mereka.
Alan memanggilnya dan mengatakan bahwa ia telah melakukan banyak sekali dosa untuk akhirnya mati secara normal. Jadi, khusus untukmu aku akan mengakhirimu dengan menggunakan metode Raja Necromancer Amon. Alan pun memunculkan skop kebanggaannya dan menghilangkan para skeleton. Melihat hal itu, Nasus bertanya apa yang sebenarnya sedang Alan lakukan. Dengan panik, Nasus meminta Alan untuk menghentikan apa yang coba ia lakukan sekarang. Namun, Alan tidak peduli dan terus menggabungkan tulang-tulang para undead kepada skopnya hingga membentuk tombak yang sangat besar. Alan mengatakan bahwa hal yang sedang ia lakukan adalah menggunakan metode menundukkan makhluk khusus. Dengan begitu, kau tidak bisa mati dan akan menjadi bawahanku untuk selamanya. Ia pun langsung meluncurkan tombak tulang yang sangat besar ke arah Nasus. Nasus mencoba untuk memblokir serangan itu menggunakan perisai sihirnya. Terlihat Alan yang tersenyum manis melihat hal itu dan berkata, "Kau tidak bisa mengendalikan kematianmu sendiri. Jadi apa? Kau masih berpikir untuk membawakan kematianku?" Seketika perisai sihir itu hancur dan membuat Nasus terdorong ke belakang karena tertusuk serangan Alan. Namun sayangnya, scene berpindah ke Dian dan yang lainnya. Charlotte meminta untuk mereka segera menyusul Alan lewat Warp Gate. Namun Dian memintanya untuk tenang, karena bisa jadi Warp Gate akan memindahkan kita ke tempat yang berbeda dengan tempat Alan terteleportasi. Charlotte mengatakan bahwa mereka tidak bisa hanya diam tinggal di tempat ini. Namun tiba-tiba saja, salah satu Holy Knight berlari mendatangi mereka sembari memanggil Dian. Dian bertanya, apa yang sedang terjadi? Dengan panik, Holy Knight itu mengatakan bahwa pasukan kerajaan Aslan sedang bergerak menuju ke sana. Hal itu pun membuat Dian dan Charlotte terdiam karena terkejut dengan hal itu. Seketika mereka berlari keluar meninggalkan pasukan Holy Knight itu. Sembari berlari, Dian mengira bahwa inilah rencana kekacauan itu dengan mereka yang menciptakan situasi kacau di sini, dan kemudian menyusup, lalu mengingat mereka hanya mengincar para pangeran agar mereka bisa menggunakannya sebagai sandera, dan mereka pasti sudah menyiapkan hal ini jika perang tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Ah, sialan. Beraninya mereka melakukan semua ini. Charlotte tersentak karena melihat gerbang yang terbuka. Ia pun berteriak memberitahukan kepada Dian bahwa gerbang benteng kota telah terbuka. Dian menduga apakah musuh sudah berhasil masuk. Ia bertanya kepada mereka bagaimana dengan situasinya sekarang dan kenapa kalian hanya berdiri diam di sini. Salah satu pasukan mengatakan bahwa mereka diperintahkan untuk membuka gerbang benteng dan bersiaga di sini. Dengan wajah kesal, Dian bertanya, siapa yang memberikan perintah konyol seperti itu? Namun, tiba-tiba saja muncul cahaya yang sangat terang dari depan sana. Melihat cahaya itu, Dian berkata, cahaya ini, mungkinkah? Ah, iya itu benar. Holy Emperor telah tiba di Humite. Terlihat, Holy Emperor yang sedang mengeluarkan kekuatannya untuk menghadang musuh yang ada. Terlihat orang-orang yang mencoba melawan Holy Emperor berakhir terpental terkena listrik yang dilepaskan olehnya. Ia pun mengangkat palunya ke atas dan menghantamnya ke bawah hingga menciptakan gelombang listrik ke sekitarnya yang membuat banyak sekali orang terkapar tak berdaya. Namun saat Holy Emperor menghela napas, tiba-tiba saja ada seseorang yang berteriak, dasar monster, sebaiknya kau berhenti menghalangi kami dan sekarang mati saja kau, ujarnya, sembari menerjang dari belakang. Namun dengan mudahnya Holy Emperor menahan pedangnya, hanya dengan satu tangan. Orang itu kebingungan, karena ia jelas-jelas merasa sudah menargetkan titik butanya. Tapi, kenapa serangannya masih bisa ditebak? Ah, dasar monster. Holy Emperor pun membalas. Apa kau tahu seberapa besar kejahatanmu selama ini? Dan sekarang berani-beraninya kau membuang-buang beberapa detik. Waktu berhargaku, Holy Emperor pun mengalirkan listrik ke dalam pedang orang itu, yang membuatnya terkejut dan seketika menggeliat kesakitan. Efek kekuatan Holy Emperor itu sampai membuat hembusan energi yang sampai ke dalam benteng hingga membuat Dian dan Charlotte harus melindungi wajahnya. Charlotte yang melihat hal itu, ia berkata, ini sangat keren dan seperti yang diharapkan dari Yang Mulia. Holy Emperor. Ah, jadi seperti ini. Tahap kekuatan yang harus aku capai. Terlihat Holy Emperor yang merenung melihat tangannya yang terluka karena serangan orang tadi. Ia berujar di dalam hati, melihat bagaimana serangan semacam itu saja berhasil melukaiku, sepertinya aku benar-benar sudah tua ya. Ia bertanya di mana Oscar sekarang. Salah satu pasukan Heavenly menjawab bahwa Oscar telah terteleportasi karena Warp Gate
jadi mereka tidak mengetahui lokasinya. Sekarang dan para mage sedang mencoba mencari posisi Oscar sekarang. Holy Emperor mengatakan bahwa informasi itu cukup dan ia sekarang ingin menemui Alan untuk bertanya kepadanya. Namun pasukan itu langsung memberitahukan bahwa Alan juga terjebak di dalam Warp Gate bersama dengan Oscar. Mendengarnya, Holy Emperor hanya bisa terdiam kebingungan. Seketika, ia langsung menggenggam erat palunya dan berkata, "Jadi maksudmu, Oscar dan cucuku tidak terlihat. Bahkan para pengkhianat yang mencemarkan nama keluarga kekaisaran juga menghilang." Pemimpin pasukan Heavenly langsung menyuruh semua bawahannya untuk mundur, sembari kembali menyusun formasi. Holy Emperor kembali berkata, "Jadi dengan semua hal yang terjadi, bagaimana aku harus melampiaskan kemarahan ini?" Pasukan Heavenly mengatakan bahwa Aslan lah yang bertanggung jawab atas ini semua, dan jika mereka memang ingin berperang, kami akan mengabulkan keinginan mereka, karena kerajaan Holy Empire kita memiliki alasan yang kuat untuk melakukannya. Holy Emperor meminta untuk semua knight dari kerajaan Holy Empire mendengarkan apa yang akan ia katakan. "Semuanya aku minta kalian untuk membawakanku kepala Rahama." Semua pasukan itu langsung mengiyakan permintaan Holy Emperor. Lalu Sin pun berpindah ke tempat Alan sekarang. Terlihat Alan yang sudah dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, kebingungan. Karena kenapa? Ia berada di sana. Ia mengingat Undead Lich yang sebelumnya dia lawan, lalu ia mengingat bahwa untuk menundukkan Lich, itu ia harus menyerangnya dengan seluruh kekuatan yang ia punya. Dan aku sudah tidak mengingat apa yang terjadi setelahnya. Lagi pula, aku sudah terbiasa pingsan. Namun pohon macam apa yang sedang mengikatku di sini? Ataukah sebenarnya aku sudah kalah? Namun, tiba-tiba saja, ada air dari ember kayu yang menciprat ke arahnya yang seketika membuatnya terkejut. Orang yang melihat, Alan sudah bangun. Ia memanggil Alan sebagai malaikat, dan memanggil yang lainnya karena malaikat sudah bangun. Alan kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi, dan ia meminta untuk orang-orang itu tidak mendekat karena mereka hanya menggunakan celana tanpa menggunakan baju. Namun orang-orang itu tidak peduli, dan kembali berkata bahwa pahlawan mereka telah bangun. Dengan rasa bingungnya Alan berharap ada seseorang yang akan menjelaskan semua ini padanya. Salah satu orang mengatakan, "Izinkan aku menyambutmu dan perkenalkan, kami adalah budak yang tertawan di sini. Dulu mereka selalu melakukan segala macam percobaan pada kami dan mengorbankan beberapa orang dari kami. Mereka bahkan sudah seperti mencuri kehidupan kami. Namun di suatu hari, Anda sebagai malaikat muncul dan menghukum Undead Lich yang selama ini menganiaya kami. Bahkan kami menyaksikan sendiri keajaiban itu terjadi. Lalu, air suci yang Anda ciptakan berhasil mengembalikan tahun-tahun hidup kami. Malaikat, kau yang terbaik, dan air suci Anda super terbaik. Karena seharusnya tidak ada cara lain memperbaiki kembali tubuh yang menua. Karena nekromansi. Namun air suci Anda bisa melakukannya." Alan yang mendengarkan cerita mereka, ia mengatakan, "Selamat atas kesembuhan kalian. Namun, aku ingin bertanya, apakah kalian setelah itu menjagaku setelah melihat aku pingsan?" Orang itu membenarkannya dan berkata, "Bahkan kami tidak hanya bersyukur karena Anda menyelamatkan kami, namun selain itu, kami juga percaya bahwa Anda datang ke sini untuk Tinya." Alan bertanya siapa itu Tinya. Orang itu pun meminta Tinya untuk memberikan salam kepada Alan. Tinya mengiyakannya. Terlihat seseorang perempuan yang berjalan mendekat. Tinya pun menyapa Alan dengan rasa yang masih gugup. Alan yang melihatnya berpikir bukankah dia terlihat seperti Dark Elf. Orang itu pun menjelaskan bahwa Tinya adalah pewaris kerajaan Aslan yang sebenarnya. Mendengarnya Alan bertanya, apakah Tinya adalah putri dari Rahama? Tinya membenarkannya, namun pasti Rahama akan menyangkalnya. Namun, saat Alan ingin bertanya kenapa Rahama tidak ingin mengakuinya, Tinya malah kembali berkata, jika Rahama mengetahui malaikat telah turun, ia pasti juga akan mendengar Tinya yang malah mengoceh daripada menjawab pertanyaannya Alan. Menjadi sedikit kesal, Alan kembali bertanya di mana pintu keluar dari tempat ini. Orang itu terkejut, karena Alan yang ingin pergi dari tempat itu. Ia pun memberitahukan bahwa kondisi di luar sedang sangat berbahaya. Karena kerajaan Holy Empire sedang berperang dengan Aslan. Sekarang, mendengar hal itu, Alan sangat terkejut dan bertanya, berapa lama ia telah pingsan? Orang itu menjelaskan bahwa sejak Anda pingsan dan kami memindahkanmu dari altar, maka jika dihitung-hitung sudah sekitar 3 bulan Anda tidak sadarkan diri.
Alan semakin terkejut, karena ia sudah pingsan sekitar 100 hari. Namun Sin pun berpindah ke seseorang yang mengeluh karena ia merasa sudah mengikuti petanya dengan benar. Dan di mana? Aku, sekarang, seketika ia berkata, "Hai, aku kemari mencari putraku." Seketika muncul sesosok naga yang sangat besar di depannya. Orang itu bertanya, apakah ia tidak mengetahui hal ini? Namun, naga itu membalas dengan mengeluarkan sedikit apinya di sekitar mulutnya. Melihatnya, orang itu tidak jadi bertanya kepadanya lagi. Sulit sekali bertemu dengan putraku sendiri. Down to be continued. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya.